Enggak. Oh, udah pada takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa nas'alu hadis wa farhat hadis syarra umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim ya razzaq ya karim iftah lana al-ma'arif bi judika wa karamika ya akram al-akramin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه آمين. حتى إذا رأوا ما يعرض hatta idza ra'aw ma yu'aduna ay hatta idza ra'al musyrikuna ma yu'aduna min al'azabi fa saya'lamuna man adafuna nasiran wa qallu 'adada. Hatta sehingga idza ra'aw apabila mereka orang kafir melihat ma yu'adun apa yang telah dijadikan. Artinya, sehingga apabila orang-orang musyrik melihat apa yang telah mereka itu dijanjikan berupa ancaman azab, apa kemudian yang mereka akan lakukan? Fasaya'lamuna, maka nanti mereka akan mengetahui man ad'afu nasir, siapa orang yang paling lemah penolongnya, wa aqallu adadan, dan siapa yang paling dikit jumlahnya. Artinya orang-orang kafir selama di dunia itu mereka membanggakan akan dukungan dari masing-masing kelompok mereka, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Yang kedua, mereka merasa mayoritas, artinya orang yang dapat menguasai, karena pada saat itu umat sama siapa? Masih sedikit. Nah, kemudian mengatakan nanti kalau mereka sudah melihat apa yang dijanjikan dan diancamkan berupa azab, barulah mereka akan tahu. Ai fasaya'lamuna hina idzin man hum ad'afu nasiran wa mu'inan wa aqallu nafran wa jundan. Hal hum amil mu'minuna al-muwahhidun. Maka nanti pada saat itu, saat nanti ada azab yang turun, maka mau pertanyakan, mereka akan tahu siapa yang paling lemah penolongnya, yang membantu, dan siapa yang paling sedikit jumlahnya, arti pasukan. Alhum, apakah mereka orang-orang kafir? Amil mu'minun al-muwahhid, ataukah orang-orang mukmin yang bertauhid? Wala syakka anna Allah nasiru ibadihil mu'minin. Tidak diragukan Allah menjadi penolong bagi apa? Orang-orang ini. Jadi walaupun Allah sendirian, ya nggak ada yang bisa mengasih.
Fahumul aqwa nasran wa aksaru adadan. Maka mereka orang-orang beriman aqwa nasran, sepaling kuat penolong, wa aksaru adadan, dan sepaling banyak jumlahnya. Kenapa? Di anna Allaha ma'hu wa malaikatahu. Karena Allah beserta orang-orang beriman dan juga apa? Para malaikat Allah. Tapi jumlah mereka dilihat oleh orang-orang kafir apa? Sedikit jumlah. Bantuannya pun apa? Lemah. Maka Allah memberikan janji kepada orang beriman bahwa nanti pada suatu saat orang-orang kafir akan melihat bahwa jumlah mereka yang mereka banggakan tidak sebanding dengan jumlah orang-orang beriman. Kekuatan yang mereka banggakan tidak akan ada apa-apanya dibandingkan kekuatan yang Allah berikan di pertolongan. Kenapa? Orang beriman dijanjikan pertolongan Allah Subhanahu. Dan jumlah orang beriman secara kasat mata iya, ini juga terjadi pada kasus perang apa? Perang Badar. Perang Badar kan kalau diceritakan itu kaum kafir merasa orang musuh itu nggak habis-habisnya. Jadi pasukan tuh datang itu bergelombang kayak ombak, datang nggak habis-habisnya, seolah nggak habis-habisnya. Di hadapan mereka itu seolah orang-orang beriman itu bergelombang, nggak habis-habisnya, hajar terus. Artinya mereka sanggup menahan gelombang pertama, tapi kemudian datang lagi gelombang kedua, datang lagi, dan seolah nggak habis-habisnya. Itulah malaikat yang turun. Maka mereka bukan hanya ketakutan dalam pengertian bahwa mereka sudah, tapi tidak melihat jumlah yang begitu besar, mereka datang. Mereka nggak pernah melihat pasukan, tapi yang anehnya orang-orang yang bertempur itu adalah orang-orang yang pernah mereka kenal. Karena kan dari pertama Madinah pun kan dikenal, tapi yang menyerang mereka nggak kenal. Mereka tahu si Fulan bin Fulan yang masuk Islam itu mereka kenal ya. Jadi orang-orang muhajir kan saudara teman-teman mereka juga ketika di mana? Di kota Mekah kan, mereka hijrah. Sekalipun ada orang-orang Ansor, itu juga jumlahnya tidak ya 300 orang kan enggak terlalu banyak. Dan dilihat ini golongan orang Ansor enggak lebih hanya 100 berapa? 300 lah juga dalam pasukan kaum muslimin. Mereka ada 1000 kan. Dan mereka ada terkenal. Tapi ketika berperang itu banyak pasukan yang mereka nggak kenal, dan bahkan diriwayatkan ada yang mereka lihat sama. Jadi mereka juga berusaha untuk membunuh gitu, tapi perasaan ini udah ditebas, udah mati banget. Tapi kok ini ada lagi gitu. Dan itu bergelombang. Itulah pertolongan Allah Subhanahu. Jadi di sini Allah mengancam. Ya silakan mereka bangga dengan jumlah yang banyak. Mereka bangga dengan apa? Pertolongan, atau backup mereka itu dengan apakah itu namanya senjata segala macam. Tapi kata Allah, nanti kita lihat siapa yang lebih kuat di antara mereka, orang beriman atau orang kafir. Tapi pesannya ini kita pakai pas saya lamu, pakai sits. Nanti. Jadi dalam bahasa itu ada kalau di film itu ada 3. Kalau misalnya ya lamun, nanti mereka tahu nanti itu ya bisa dekat. Misalnya kalau kita besok atau 2 hari kan. Kalau pas saya lamun, nanti juga tapi agak lamaan. Kalau saufa, lamaan lagi. Jadi kalau pakai saufa itu lamaan lagi. Maka dengan itu saufa itu bisa diadu di akhirat. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'. 2 kali kan. Saufa itu 2 kali itu di akhirat. Tapi kalau misalnya ya lamun nantinya bisa ya 2 tahun, 3 tahun itu masih dekat. Tapi pakai saya lamun nanti bisa nggak tahu kapan tahu. Tapi saufa lebih jauh lagi. Itu dalam penggunaan kaidah itu bagaimana? Sini apa? Pas saya lamun nanti mereka kata. Nah, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah. Qul in adri aqribu ma tu'anuna am yaj'alahu rabbi amada. Qul in adri aqribu ma tu'anun ay qul lahum ya Muhammad. Artinya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Apa yang katakan? Ma adri. Aku enggak tahu. Hal hadzal azab alladhi wu'idtum bihi qaribu zamani.
Aku nggak tahu apakah azab yang kamu dijanjikan, diancam ini itu apa? Qaribu sama udah dekat. Am yaj'alu lahu rabbi amada ay am huwa ba'idun lahu muddatan tawilatan wa ajan wa muddabi ba'idun lahu muddatan tawilatan wa ajrun mahdud. Artinya apakah itu ba'idun lahu, masih jauh, muddatan tawilatan masih panjang, wa ajalun mahdud, tapi waktu yang ditentukan tapi nggak tahu kapan. Tapi ada waktu tapi nggak tahu kapan. Nah, kenapa Allah memerintahkan pada Rasul untuk melakukan jawaban ini? Ini kan seperti jawaban. Qul, katakan Muhammad. Nah, qal fasihun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama khawafa al-mukazzibina nar jahannam wa hadzarahum ahwal sa'ati wa azharul istighfar bi qaul wa sa'alu mata hadzal adab. Nabi, setiap Nabi menakuti orang-orang kafir itu dengan neraka jahanam, menakuti mereka dengan ahwal sya'ah, tentang huru hara dahsyatnya akan hari kiamat. Azharul istighfar biqauli, maka menampakkan mereka itu istighfar. Nah, bahasa kita ya anggap enteng aja lagi. Dengan tahap nanti enteng aja. Kenapa? Kemudian besar kan nanya, mata hadal adab, apa? Kapan? Hah? Sekarang ya. Jadi anggapan mereka Nabi memberi rasa takut pada mereka, nanti kamu akan diazab. Bagi mereka apa? Menganggap enteng. Lalu dibalikkan mereka, ya okelah, kapan azab datang. Jadi wasalu mata hadal adab. Mereka bertanya kepada Rasulullah, kapan tuh azab datang? Kata Nabi kan, kalau kamu begini akan ada azab. Bagi mereka, udah dulu tuh begini nggak ada azab. Kalau kamu begini, kamu bermaksiat, ingkar pada Allah, ingkar pada Rasul, kamu akan diazab. Apa kata mereka? Dari dulu kamu udah begini, tapi nggak diazab. Kan begitu. Sama kayak ngancam kita sekarang. Ya, orang makan riba, apa segala macam gitu kan. Ternyata hidupnya lebih apa? Kalau bahagia sih nggak tahu lah. Lebih kelihatan, lebih sukses lah. Punya kemewahan, punya rumah, punya istri cantik. Itu juga cantik sih. Bisa sekolah tempat yang bagus-bagus, punya kendaraan mau kemana-mana. Kan merasa gitu kan. Tapi mereka dianggap orangnya apa? Yang nggak taat pada agama. Sholatnya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, puasa, zakat segala macam. Itu kan ancamannya banyak kan bagi mereka. Dari dulu kan begini, nggak mana azab nggak ada. Daripada kau rajin ke masjid, berbau ngaji, miskin aja. Naik pangkat kagak gitu kan. Rajin ibadah, puasa, Senin Kamis, tahajud malam, tapi begitu aja hidup kamu. Bisa kan jadi macam itu. Kan malah penyakit mengek lagi kan gitu. Gitu rumah sakit, kenapa? Mencet rumah sakit karena makanan yang nggak seimbang, nggak bagus. Kan bisa menjadi ejekan bagi mereka. Mana azab gitu. Jadi redaksi yang digunakan pada masa Rasul dengan masa sekarang itu ya berbeda, tapi pada intinya apa? Sama, meremehkan. Kalau bahasa orang Sundanya apa? Ya belum ada yang pernah semua. Bahasanya berbeda, tapi intinya sama Pak, meremehkan. Mana azab? Katanya kalau orang begini, tapi dari dulu kamu ya happy, bahagia saja, senang-senang aja gitu. Kami kalau dianggap orang bermaksiat, buka segala macam, tapi kayak gitu kayak dulu yang ada ya, alhamdulillah pernah kita sering kan, dianggap berpenampilan seronok, apa dicekal oleh organisasi Islam, nggak boleh segala macam. Katanya itu maksiat. Apa yang dibalikan? Ternyata job saya banyak, sampai saya padat job. Tapi saya lancar, kayaknya saya dianggap orang apa? Orang bermaksiat dengan penampilan yang seronok, segala macam. Tapi job saya sampai sekarang banyak. Kan yang enak ngapain? Sambar geledek. Lihat, nah baru udah tuh, oh iya itu azab. Baru takut kan? Keduanya begitu. Tapi kalau belum dikenakan itu mereka nggak apa?
Tuhan nggak ngapa-ngapa, biasa-biasa aja. Makanya istighfar, artinya menganggap enteng aja gitu. Makanya mereka menantang. Kalau gitu mana azabnya? Wa mata taqumu satu. Kapan itu terjadi saat itu kapan? Katanya kalau kami maksiat, kami nggak beriman kepada engkau turun azab kan? Sampai sekarang nggak ada. Maka fa'amarahu ta'ala ayyakulahu. Maka Rasulullah, Allah memerintahkan kepada Rasulnya supaya jawab apa? La adri waqta dzalik. Aku nggak tahu kapan itu. Hal huwa qaribun am ba'id, apakah itu dekat atau aku nggak tahu. Nabi pun apa? Nggak tahu. Tapi dari satu sisi ini menjadi apa? Menjadi momok bagi Nabi kan, artinya ngomong doang gitu kan. Nggak tahu. Nabi pun nggak tahu. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Bukan adab itu bukan apa? Bukan Rasul yang nurut, karena ini salah satu indikator di mana Rasul pun tidak tahu. Dan satu sisi memang ini melemahkan posisi kerasulan, artinya Rasul dianggap apa? Nggak tahu apa-apa. Sisi yang lain menguatkan bahwa dia hanya orang yang menyampaikan. Seorang Rasul hanya menyampaikan. Masalah azab enggak azabnya itu urusan Rasul pun enggak mampu untuk apa? Untuk mengazab, enggak mampu, enggak punya kekuasaan, hanya Allah. Aku enggak tahu kapan, aku hanya suruh nyampein saja. Kapan datang? Satu sisi ini menguatkan kerasulan bahwa dia betul seorang Rasul yang memang tidak mampu melakukan apapun kecuali atas perintah Allah. Yang kedua mengatakan kelemahannya. Kelemahannya apa? Menjadi ejekan bagi orang-orang kafir bahwa artinya Rasul tapi enggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi mau macam itu. Tapi Allah lebih mementingkan akidah bagi umat Islam yang sudah masuk Islam dibandingkan apa? Membela orang kafir untuk apa? Untuk menjadi daya tarik mereka, dan mereka pun belum tentu beriman sekalipun apa? Ditunjukkan, sekalipun ditunjukkan wujud belum tentu beriman juga. Ngapain bela-belain itu? Mendingan apa? Memperkuat akidah Islam yang sudah apa? Umat yang sudah Islam, sudah menyatukan, sudah beriman, sudah itu saya dikuatkan. Ngapain itu kan? Agar ketika Rasulullah membela yang asal mundur abasa wa tawalla al-amal, orang buta datang wahai makhluk. Rasulullah dia Pak mentingkat itu kan belum pasti. Memang sudah berhadapan para apa ya? Para pembesar-pembesar Quraisy yang kalau mereka beriman pada Rasul itu kan berdasarkan anak buahnya Pak. Tapi belum pasti. Sedangkan yang datang ini Ibnu Maktum udah pasti dia mau beriman, dia mau masuk Islam, kenapa ini diabaikan? Ya emang mancing gerang nih, tapi ketika betiknya yang dapat jangan dibuang tuh betik, kumpulin aja. Ramai belum datang, dapat betik, buang. Enggak dapat akhirnya. Ya kan kadang-kadang mancing itu kan ada yang diincar kan, beramai. Pas mancing kocoran lagi, karena kocoran kayak, karena kocoran enggak. Gabus, yang ada adanya gabus ya. Karena itu tuh dari Gabus tuh ada ini dia dari apa? Bonceng, kocor. Kalau karena tuh dari warnanya yang apa? Rawa. Iya, dari yang mas merah tuh kan cakepnya warna merah, terus dia hitam, terus dia hitam, terus dia butiran dari mulai kocoran, bonceng. Ada sekarang udah nggak kenal. Ada yang namanya betok nggak kenal dia. Ada yang namanya betik, ada yang namanya betok. Yang semua tuh ada ikat cepat sim, ada ikat dulu mau mancing, kita ada banget udah musim hujan gitu nggak kesawat, tinggal bawa joran juga nggak pakai macam-macam, tinggal apa aja sih batang-batang kayu kita ikat pakai benang kenur. Kadang umpan tinggal nyari cacing di ada kita karena nggak ada kenal lagi tuh macam-macam gitu. Dalam teori kita berbisnis sama. Kalau memang ada yang sudah pasti, jangan diapakan. Jangan lepas walaupun kita yang mengincar mana? Yang besar gitu. Ya, mereka beriman yang besar-besar itu akan beriman. Tapi belum pasti, tapi ada yang pasti. Itu yang pasti itu kita. Yang pasti itu kita. Maka ketika mereka bertanya kepada Rasul, ya dia mau dibuktikan dengan mukjizat pun belum tentu mereka apa? Beriman belum tentu. Yang kelihatan kasat mata pun yang pernah terjadi pada kasus Abu Jahal, apa katanya? Muhammad sihirnya luar biasa, padahal ditolong sama Rasulullah, dia kecebur ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Tapi ketika disamakan, Muhammad sihirnya luar biasa, nggak beriman. Maka innaka lan tahdi man ahbabta walakin wa yahdi man yasha. Kamu akan pernah bisa memberi petunjuk pada orang kamu ingin, kata apa?
Allah yang ngasih apa? Yang ngasih itu. Nah, nggak bisa. Nah, itu juga menunjukkan bagaimana seorang Rasul harus patuh pada aturan mainnya. Mereka tidak memaksakan keinginan untuk mengikuti keinginan orang-orang kafir. Ketika mereka dapat dipenuhi keinginannya, berarti mereka beriman, belum tentu. Allah Maha tahu. Nah, kemudian alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibi. Alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibi adan ay huwa jalla wa ala alimun lima ghaba 'anil absar. Dia itu Allah Azza wa Jalla alim, Maha mengetahui lima ghaba 'anil absar. Apa yang gaib daripada pandangan mata. Wa khafiyan anzar, dan khafi dia samar, tersembunyi dari apa? Dari nazar. Nazar dari analisa, dan namanya nazar. Kalau absar ini mata, kalau nazar itu dia berpikir, nazar juga. Fala yatlu ala ghaibi ahadan min khalqi, maka tidak akan pernah ada yang mengetahui seorang pun dari makhluknya tentang apa yang gaib. Kalau mau gaib kan ada yang tahu. Kalau mau gaib kan ada yang tahu. Artinya berita itu gaib, nggak ada yang tahu. Kapan nggak ada yang tahu. Ya di depan mata aja nggak ada yang tahu. Di depan mata nggak ada yang tahu. Sekarang kan belum ketahuan kan, cuma tahu virusnya doang kan. Bentuknya kayak gimana. Oh itu sampai kemana tahu, nggak ada yang tahu. Padahal dia masih apa? Masih kelihatan, masih bentuknya fisik. Fisik dia bentuknya kan. Nggak ada yang tahu. Gara-gara gituan bagi-bagi rame subuh hari Kamis subuh datang Rabu ya, Rabu lalu Kamis subuh di sholat subuh lagi nunggu isya dari Menteri K. Mahfud yang kerja di Duta Besar Saudi Jakarta, telepon 2 kali nggak angkat mati terus ketinggalan ke bawah. Nah telepon balik ke bawah juga aja SMS. Ini di mana? Masjid Nabawi, tapi saya selalu alhamdulillah. Kenapa? Karena dia orang kedutaan kan, seluruh apa bisa segala macam penerbangan di Indonesia dibatalkan sejak tanggal 27 itu dibatalkan. Masuk alhamdulillah masuk ke Madinah. Nah, mungkin dikhawatirkan karena kita dulu kemana? Kuala Lumpur. Walaupun nggak lama sih Kuala Lumpur. Datang jam 7, setengah 8, itu sampai jam 2. Nah kemudian check out lagi pesawat jam 4. Sampai di Madinah jam 9 malam. Sampai di hotel kita jam 11 lah. Dan alhamdulillah. Nah, pagi baru termasuk Iqbal telepon. Walaupun langsung marahin tuh. Karena juga udah berita gitu. Aduh untung udah masuk. Alhamdulillah mau takdirkan udah masuk. Last minute itu. Jadi kita masuk jam 8, jam 12 kan dia 00 lah, 12 nah, itu udah langsung katanya yang udah terbang pun suruh balik katanya mau alam benar apa nggak tahu udah. Begitu juga ketika pulang ya. Kita hari Rabu check out jam zuhur dari hotel di Jeddah. Sampai Jeddah itu sekitar jam 5. Karena kan sih dulu dia Pak di kota Jeddah. Jam lama sih zuhur sampai jam 3 lah. Jeddah sampai di bandara jam 5. Sampai kita mempersiapkan sih buat makan maksudnya jadi satu jemaah satu porsi itu. Kemudian kalau takut pesawat delay segala macam kan makan. Baru sempat makan, jamaah takdim aja nggak sempet. Pas udah jam 6, kan maghrib kita jam 6:30 mau jamaah takdim baru wudhu antri, ya sampai yang sudah wudhu langsung sholat pesawat, ini udah takbiratul ihram, sholat maghrib, Abu banget panggil. Sampai ada 2 pintu ini habis ditutup, jadi saya masuk nggak boleh masuk lagi nih. Udah saking buru-burunya itu makanan nggak sempat dimakan, nggak 10 menit atau 15 menit tutup langsung pesawat. Nggak sampai 10 menit gitu,
Sepatu dulu paling belakang lagi, paling belakang. Baru udah lampu situ masang situ udah masang langsung. 15 menit langsung terbang masuk. Super sampai akhirnya tuh ayo bawa ke rumah itu. Lah, sejam kemudian makan malam keluar. Terus nggak 2 jam apa berapa itu ada snack keluar. 2 jam sebelum mendarat makan malam lagi keluar. Kata orang tuh itu kita ngapa-ngapain makan mulu sih, kalau kita nggak ngapa-ngapain duduk doang tuh makan mulu. Nah kita check out keluar dari kota Mekah itu jam zuhur, malam Kamis ya habis sholat isya maka disterilkan kan, Ka'bah disterilkan kan, itu malam Kamis itu sterilkan. Walaupun saya sampai sampai subuh, alhamdulillah maksudnya ya Allah takdirkan yang macam itu. Tapi kalau kata sepi nggak ada yang sepi, nggak ada itu. Kalau sepi nggak ada. Ambil mikot dia orang antri, kayak orang haji. Ke sholat sunat di Kuba, wudu aja susah, haji di Kuba ya. Katanya sepi, sampai ziarah ke Jabal Rahmah, parkir mobil nggak bisa masuk. Kita bilang masuk sana, ini jauh banget makanya di jalan nggak bisa masuk ke dekat pinggir itu. Udah penuh katanya pas kita di benar penuh tuh di sepanjang banget. Di Kuba, di hah? Apanya? Oh nutupan. Takut kalau nggak boleh lagi. Loh, kita juga sempat bisa juga, bukan bisa apa kan instruksi kan tidak boleh memasuki kota Mekah kan. Kita kan di Madinah. Jadi langsung nggak udah gitu. Iqbal nggak ngasih kabar ya udah ke Mekah nggak ngasih kabar juga sampai Mekah tuh. Nggak mau nanya juga nggak enak tapi postingan banyak. Yang ke Mekah nggak boleh masuk, nggak mau ke Mekah katanya di Madinah balik lagi. Waduh. Nah, urusannya sampai murid aneh yang punya travel itu sampai di ini ada teman-teman travelnya yang ngasih tahu itu ada yang tadi di apa checkpoint di pertama disuruh muter balik. Itu baliknya bukan karena nggak boleh masuk, dia belum bawa surat izin keluar Madinah, balik lagi. Jadi kan ada dari muasasah itu ada surat kalau kita dari penguasa Madinah yang menjelaskan orang ini adalah orang jamaah umroh yang akan itu ada suratnya gitu. Dia mungkin nggak bawa itu. Jadi bukan karena nggak masuk nggak boleh karena itu enggak, karena dua kali checkpoint. Wah ribet, dikasih jalur jangan lewat checkpoint itu, ada lewat jalur checkpoint nggak lewat dulu walaupun lebih jauh. Gimana sih kalau kita lewat itu jadi penyakit ya. Lewat sana kalau kita kata lu berkaya maling kita pakai ihram tuh lewat jalur udah lewat. Jadi kalau misalnya pulang udah tiba-tiba damat tidak tamu suruh tuan numpang rumah ngapain kita pulang. Kita seorang babi jadi sama jamaah ya. Bagaimana nenangin jamaah? Ya sudah kita kan tamu, tuan rumah nggak menerima. Kan kita ngapain maksa-maksain masuk? Kita pulang, tapi jadi masalah kita udah ihram. Tahalulnya itu jadi masalah. Kambing satu lumayan berapa juta? 3 jutaan. Nah itu jadi masalah gitu. Bayar tak ada yang sanggup buat jamaah. 3 juta berapa real itu. Nah itu jadi masalah kalau masalah saya bilang kalau mau pulang ke Madinah masalah hotelnya gampang, hotel sedikit booking lagi. Tapi masalah yang kedua tiket pesawat katanya. Kalau pesawat bisa keluar dari Madinah silakan. Kalau ada pesawat, kalau nggak ada pesawat di Madinah, kan informasinya kan tidak boleh ada yang masuk. Berarti kan nggak ada pesawat yang masuk. Ya karena nggak ada yang datang, kita pulang pakai apa? Jalan kaki. Ya, udah gini aja dah, bismillah. Boleh ikut jalur aja. Kan checkpoint pertama itu yang kata gerbang itu mah. Wah, gerbang nih, kalian aja. Kenapa tanya sih? Hanya gitu. Itu kan tadi area checkpoint dia. Oh kita lewat aja. Iya, berhenti kita lewat aja, lama berhenti sih. Gitu lah. Iya lah ngapain berhenti? Pelan lewat aja kan biasanya juga. Kadang-kadang itu hajinya petugas masuk, haji. Petugas juga masuk gitu juga. Nengok gitu perjalanan. Emang kita kelihatannya ramai semua. Kadang kalaupun yang masuk jadi di depan pintu buka pintu itu pintunya masuknya dibukain. Oke, kita nggak berhenti, yang nggak selalu di jalan aja.
Yang hilang kali kan. Apa? Udah siap-siap malah agak diberhentiin. Nah justru itu. Nah, pas mau ke kota Mekah, macet hampir 1 jam kan. Nah itu yang bingung. Katanya mau tahu, ngapa macet? Nah, kayaknya mau ini katanya ada check-in kedua. Katanya ada 2 kali check-in. Checkpoint bahasa dia. Checkpoint kedua. Mana tempat itu yang ya itu kan harus ada pintu gerbang itu di mana gitu kan? Nah, udah tunggu aja. Lama. Nah, ke depan bukan apa, pas itu bukan apa-apa. Itu tuh kita pakai ihram. AC mobil dingin banget loh, yang anak-anak pada menggigil semua, udah kedinginan pakai ihram kan pakai gitu doang kan. Nah, ke depan itu. Ini AC-nya kecil. Ya, Ustaz, ini paling kecil nih. Waduh, paling kecil. Ini udah gigil. Gimana nih kata tuh belakang udah. Lu matiin. Udah nungguin depan. Udah tidur ya. Terus katanya cek poin, tapi kok di sono pada nyerobot itu mobil. Sono, loh. Masa iya cek dulu ada mau diperiksa malah main dulu kan agak mungkin pakai antri kan. Bisa. Orang Indonesia, orang Bandung. Kan orang ini bukan dari Madinah. Ini orang Sukabumi. Ini apaan? Bahasa Inggris enak ini. Macet apa? Biasalah macet memasuki. Benar. Pas sudah keluar itu, jadi ada 4 atau 5 jalur, ke sana tinggal 2 jalur, jadi keluar 2 jalur doang itu. 2 jalurnya ke sini tuh, dan berharapan dengan apa? Dengan ini jadi ya antri lagi itu. Oh itu. Ada pemirsa? Enggak macetnya. Oh macet. Udah nggak ada yang kayak heboh macam-macam. Sampai Mekah katanya sepi. Baru-baru sepi kita tawaf jam 1 malam 1:30 tetap aja masih ya walaupun ya itu renggang lah, tapi senggangnya Mekah gimana sih? Ramai aja lah. Jadi kalau kata itu nggak ini gitu. Atau yang heboh gitu pakai masker nggak ada himbauan atau jarang kan gitu Pak. Mungkin itu malah jarang. Kecuali yang penjaga yang itu ya tadi ya ini yang di haram doang ya umum semua gitu. Ya mau ke Raudhah aja antri sampai setengah jam minimal gitu ke Raudhah kan antri. Berarti kan banyak orang. Itu antrinya jam 3 malam, itu jam 2 keluar mau ke Raudhah itu nggak siang-siang, jam 2 malam kalau kita bangun jam 2 mau ke Raudhah setengah jam mau antri minimal setengah jam kita antri. Gimana ininya? Dan ngajak mertua yang pakai kursi roda itu tawaf ketika ngambil di Arana. Akhirnya tawaf pun malam kayak yang pertama maksudnya tengah malam kan bisa masuk. Emang nggak terlambat udah jam 2 atau setengah 3 nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Biasanya boleh masuk itu kursi yang udah penuh karena pas naik lantai kedua. Ya betul udah penuh itu nggak bisa kursi roda masuk di lantai bawah. Katanya sepi. Satu-satunya peringatan yang Anda tahu, peringatan dari pemerintah Saudi itu ketika di bandara Jeddah itu ada apa ya kayak stiker berjalan itu yang kayak itu cuman apa ya istilahnya kalau kita tuh peringatan untuk demi keselamatan kita bersama bagi jamaah yang pernah singgah yang datang atau berkaitan dengan Cina diharap melapor itu doang. Jadi yang berhubungan dengan Cina diharap melapor. Tugas itu aja. Nggak ada yang lain, nggak ada. Cuma sampai di bandara, cuma itu dong yang tembak itu kan. Jalan 4 jalan, jalan mau. Ya wajar lah. Ya karena dalam pesawat 9 jam 22 menit kan lumayan gitu kan ya perubahan suhu badan kan berubah ya wajar aja apalagi dari sana. Ya panas ya dingin, Madinah waktu masih dingin. Pas sampai ya alhamdulillah itu. Pas nanya di rumah, iya di sana. Di sini pada ketar-ketir. Sini pada ketar-ketir di orang sampai apa kagak gitu. Makanya subuh pagi-pagi nantinya langsung telepon itu dia ada di mana? Orang nggak ada beritanya, berita itu udah penutupan. Orang kan maksudnya pas berangkat kita melalui apa? Jadi dulu ke Kuala Lumpur gitu kan khawatir akhirnya. Nggak sampai apa kagak ada beritanya. Udah kan alhamdulillah sampai
udah masuk semua udah sampai. Nah ketika yang gelombang itu emang banyak cerita, ada guide yang mereka yang guide-nya yang tertahan di Kuala Lumpur di Singapura apa di mana tertahan. Jadi suhunya lagi tinggi dia nggak lihat suhu tiba-tiba suhu tinggi di atas 37 tinggi, ditahan akhirnya. Jamaahnya berangkat ke Madinah, dia ditahan di sendirian rumah sakit 2 hari ditahan sampai keluar laboratorium yang menyatakan negatif. Cuman nyakitinnya 2 hari suruh bayar sendiri rumah sakit. Lah kata dia, saya ditahan loh, rumah sakit nggak mau fasilitas ini siapa cuman bukan urusan udah tiket hangus bayar rumah sakit. Nah dia akhirnya kapok, dia punya schedule pulang itu jadi transit ya, nggak tahu di Doha atau di mana transit pulang itu. Akhirnya sama temennya yang temen yang ini, dia yang apa yang mau transit sama yang tadi kasus, mendingan begini aja tuh. Bahasa mereka gitu, mau ngambil untung di untung. Kalau transit emang ada untungnya agak jadi gitu kan, lebih murah lah dibandingkan direct, lebih mahal. Lebih baik kita ditahan di negara sendiri daripada negara orang. Kalau kita udah keluar, lalu di Soekarno-Hatta ditahan, sekalipun suhu badan kita itu lebih nyaman dibandingkan kalau kita ke Doha atau kemana ditahan, hancur kita. Udah tiket segala macam, segala orang nggak tahu mau mendingan apa itu, jangan ambil resiko dah. Sekarang apa? Direct aja langsung pulang, nggak usah pakai proses. Hitung buset tipis banget ini nyawanya. Daripada nyari penyakit, coba bayangin dengan dia yang suruh bayar sendiri negara orang bayar pakai dolar lagi. Wah, gimana pakai dolar itu? $2 udah gitu nggak ngapa-ngapa, deh tiketnya dia angus tiketnya. Tiketnya kan dia angus, tiket yang itu kan angus dia kan juga nggak habis tiketnya. Wah udah masalah. Jadi di ruang makan kepada aja deh kita bersama-sama, nggak cerita yang begini yang ya, ini tugas menenangin jamaah. Udah kita aja ibadah aja, lu jangan pikir itu. Nyata yang di rumah, pokoknya setiap kegiatan di posting, iya dah sama keluarga nih, Umi lagi di sini aman. Sehat, makan enak, makan ya lagi enak, mau enak aja kan. Mau dingin gitu. Karena ya itu tadi gitu kan, apa? Ya nggak tahu lah, kayak buan macam apa. Tapi yang takdirnya alhamdulillah ya masuk juga last minute, terus juga pas keluar juga malamnya Mekah disterilkan gitu. Steril kan nggak enak juga di ibadah kan. Biasa kita malam jam 2 keluar, tawaf sunnah atau jam 2 keluar ke ini, ke Tanim. Wah kita ambil apa? Jam ikut di Tanim, terus jam 2:30 kan sampai jam 3 sampai Masjid Haram gitu kan. Kita tawaf, kita sa'i menjelang subuh, kan kita menuju. Ya kalau gitu boro-boro ngetawaf gitu kan, walaupun dipikirkan boleh kan nanti 1 lantai 2 sampai 1 boleh, cuman area apa? Ka'bah nggak boleh, kan agak enak juga. Apalagi kita disuruh di atas paling atas itu, tadinya kan kita bisa ngeliat Ka'bah kan, sekarang nggak bisa. Paling atas itu pertama di lapisnya sama kaca, ada 2 meter lebih, 2 meter setengah, 3 meter kaca. Yang kedua ada kaca, ada separator kayak yang itu, yang jatuh. Di situ ada penjaganya, jadi kita nggak bisa mendekati ke situ. Dulu kan orang aja gitu lihat dari atas, sekarang nggak bisa. Mungkin kasus itu kali ya, yang mana katanya ada yang dia jatuh bunuh diri, yang katanya jatuh ya, jatuh pun ya mungkin ada kasus itu kan langsung dibikin kan, cuman yang mendekati kacanya nggak bisa, kacanya kan transparan jadi mungkin kelihatan itu nggak bisa juga. Mendekati itu ada garis pembatasnya itu, separator yang itu yang tapi dia dari plastik kan, bukan dari beton, itu jogos begitu, dan ada itunya yang keliling. Ada polisi, ada yang fokus yang keliling itu, nggak boleh mendekati area situ. Lah, kan sih, enak juga ini, bawa enak ya terus kan. Nanti alhamdulillah pas peristiwa itu kita udah terbang, udah sampai Indonesia, alhamdulillah ya lancar-lancar aja, ya berat doa semuanya, ya pemeriksaan kesehatan juga alhamdulillah, cuman bukan itu mungkin kan anak-anak ya tuh, anak-anak itu stringent itu nggak kebaca gitu. Kalau yang duluan pernah gitu petugasnya sabar,
sampai ngajak ngobrol. Ini nggak kebaca ininya, nggak, masih merahnya masih hijau semuaan. Yang ini kebaca, yang ini nggak kebaca. Apa jadi satu ini begini? Oh kebaca. Nah, Anas itu anak gitu, ya namanya ini kecil kali gitu ya, ini yang kecil. Nah kalau yang duluan tuh, yang pertama itu di Madinah sabar tuh, ini sampai tuh ada 15 menit kali diambil sap sambil tisu ini. Lalu kemana agak sabaran. Akhirnya saya tinggal dikasih ke ada tuh bagiannya apa, pokoknya bagian darurat lah yang khusus tuan, bagian khusus. Pindah ke sana katanya. Udah ada berapa orang tuh anak-anak itu semua yang agak gini nggak terdetek giniannya. Iya. Oh salahnya. Wah iya. Nggak sabar tuh ngurusin dia. Kata masalah yang ya alhamdulillah nggak dianggap masalah gitu-gitu, cuma agak lama aja kita antri gitu. Tapi sampai jeda banget ya, langsung nggak lama, nggak sampai antri gitu, boro-boro sampai dulu mau istirahat gitu kan, mau pas mau sholat jamaah taklim tadi sampai nggak keburu gitu, itu baru udah lagi. Alhamdulillah gitu. Nah itu ada isu juga, itu tanggal 27, kita kan pulang tanggal 5 kan. Nah itu rumornya nggak boleh ada pesawat, nggak boleh ada yang masuk kan, berarti nggak ada pesawat. Ini kita pulang pakai pesawat apa kagak nih? Karena nggak ada pesawat ya. Kalau nggak ada pesawat datang kan kita boleh pakai apa nih? Nah, nanya mau kita pesawat di booking, dia udah kiri siap. Jalan. Emang kenapa? Nggak ada yang nanya. Kan gitu. Nggak ada yang datang, berarti kan nggak ada pesawat. Ya kan gitu, kayak kan begitu. Yang datang berarti kalau mau datangnya kosong kan? Kayak orang jemput jamaah haji kan, jamaah haji kenapa bayar mahal? Karena pesawat datang itu kosong. Nah, kosong itu kan biaya sama. Artinya apa? Kita itu bayar biaya bolak-balik gitu. Dari sana bisa dia beli berapa, ini berapa itu dibayar oleh satu orang. Karena itu nggak ada isinya, kecuali yang komersial kan datang dia ada isinya, tidak ada lagi. Nah, sekarang di sini nggak boleh masuk. Kalau nggak boleh masuk kan berarti nggak ada penerbangan yang ke arah Jeddah kan? Akan bingung. Berarti nggak ada pesawat dong. Ada ini. Ada udah booking tuh, kita berangkat jam segitu udah. Iya ada tiketnya nih. Iya ada. Emang kenapa? Itu ada yang nanya nggak ada. Ada tuh. Mudah-mudahan benar ada. Ya ada beneran. Tapi kata dia, ini yang jemput itu dia bilang tadi jam sekian tuh ada informasi bahwa pesawat Jeddah yang akan berangkat ke Jeddah jam sekian Garuda akan berangkat. Ada berangkat. Ya mungkin dia berangkat kan nggak semuanya masuk Mekah kan, mungkin ke Jeddah kemana kan bisa jadi. Maksudnya yang nggak boleh kan masuk kota Mekahnya gitu. Kalau mungkin pesawat yang ke Jeddah itu kan internasional kan, bisa jadi mau ke Riyadh, kemana bisa jadi, nggak macam itu. Kecuali mungkin yang ke Madinah mungkin ya, ke Madinah kan mau kemana dia? Ya, agak sedih juga kan ke Madinah. Kalau ke Jeddah ke Makkah kan masih perjalanan 4 jam lagi kan, dari Jeddah ke kota Mekahnya kan masih jauh. Dari Madinah kan emang udah masuk. Mungkin kalau Madinah ya. Nah ini berkat doa teman-teman sekalian ya, alhamdulillah perjalanan ya deg-degan tapi ya mengalami deg-degan. Kata Kiai Mahmud, yang deg-degan pun yang di rumah. Yang di rumah. Lah teman-teman yang di kaum bikinnya kalau ditahan 14 hari. Tanpa berarti ya ngapain sampai 14 hari gitu kan? Lah kan katanya sampai 14 hari sampai ketahuan ininya kan. Enggak, justru ngasih kabar. Kadang yang ngasih kabar nggak ada yang nanya. Kalau nanya masih kasih kabar. Karena kalau yang di rumah kan nanya, kita kasih kabar. Kalau nggak nanya mesti kasih kabar. Dan mudah-mudahan mereka udah pada yakin gitu. Ya namanya orang udah gitu kan sedih juga. Berangkat kan malam Rabu ya, malam Kamis ya. Nah, Kamis kan kami ngaji ya malam Kamis. Malam Kamis kan air masih sedang air banjir banget kan. Itu mobilnya bisa keluar orang sininya. Ya alhamdulillah di jam 12 malam berangkat. Nah, yang mobil Fortuner punya ada ini bisa juga berangkat. Fortuner bisa kali masuk nih. Coba sama dia. Alhamdulillah. Satunya Fortuner aja tuh yang masuk, masing koper, masing orang semua. Yang lain yang nganterin merobok dulu terus pas di Masjid Al-Mu'awanah ke situ baru ambil mobil, ada 2 mobil ya. Mobil adik-adik sudah diusiin. Mobil Fortuner doang tuh masuk. Merobok beneran. Dari rumahnya ke depan itu ya udah ini dulu merobok sampai masih dengkul. Makanya
pulang pas udah berapa deh pasar aja gimana rumah Umi aneh kan ya ada air di dapurnya ada juga sedang pengalaman terus naik ke mobil alhamdulillah mobil naik ke gratis dah basah dah tuh itu udah kalau kita basah-basahan sampai badan lumayan berasa dinginnya kan jam 2 jam 1 jam 4 kita berangkat terbang gitu kan. Nah itu jam 4 terbang kan perlakuan itu kemudian tanggal 27 kan nol-nolnya itu dapat postingan tim bahasa Arab dapat bahasa Inggris dapat bahasa Indonesia dapat jadi 200 kayaknya mungkin Iqbal tuh gitu pas telepon di mana di sini tuh di mana di mana di tiang sekian dicari om dia yang pada pengalaman ketemu tuh di tiang Nabawi di tiang nomor sekian dicari non tiang nomor sekian dapat tuh dia bertiga ya sama mertua bang mertuanya ya soalnya sama siapa lagi satu lagi tuh artinya apa ya bapak itu mungkin penasaran ada di mana yakin udah alhamdulillah yakin cuman pas dia ke Mekah nggak ngabarin ya aneh yakinnya ya kalau ngabarin berarti nggak ada apa-apa nih gitu nggak ada masalah gitu karena kan lancar tapi juga nggak mau juga dia berangkatnya nggak ada apa-apa gitu tapi di apa namanya di lingkungan kita hebohnya macam-macam nggak boleh masuk ke Mekah ada yang udah masuk katanya itu untuk kami cerita ada yang udah mau masuk ditahan balik lagi ke kota Madinah tapi beberapa kilometer itu mencari tempat putaran doang diputar lagi ke bis balik lagi masuk yang kedua nggak diperiksa, yang pertama diperiksa, itu balik, nah yang kedua nggak diperiksa, jalan aja udah. Nah, akhirnya itu dijadiin teori tuh, nanti begitu juga kita, apa yang menghayalin nama itu sih, kita jalan aja Bismillah gitu kan. Mungkin nggak pakai jalan itu kali, alhamdulillah, lempeng aja masuk kota Mekah itu. Ya ada heboh, ya itu yang heboh yang di mana? Heboh yang di rumah, misalnya nggak heboh. Jadi alhamdulillah dan pengertian ya semua berjalan lancar, bismillah dan Allah Subhanahu wa taala sampai rumah kuliah. Ya, ada yang satu jamaah ya, seusia umur masih kecil itu 8 tahun. Jadi awal sakit, sampai nggak bisa sampai ini dibawa dokter di Madinah. Ya akhirnya minta tolong baik tolong dah nyari rumah sakit dokter aja nih. Cukup parah juga gitu. Sama diare dia. Memang dari awal dia punya diare, jadi belum sembuh betul gitu loh. Mau waktu berangkat, nah sampai itu kaget ya makanan cuaca gitu kan kaget. Kayaknya parah juga gitu. Terus dokternya belum ada ini. Terus karena dingin kan pada pecah-pecah bibir ya. Udah akhirnya udah ke dokter juga. Nah ini kenapa juga ke dokter? Dokter apa juga akhirnya ke dokter alhamdulillah ke dokter rumah ini kasih obat ya alhamdulillah sehat tuh anak di Banda Jeddah itu main sama anak-anak itu kata emaknya ya lagi ya kemarin kita di tanah suci ya udah lemes dia main sekarang mau pulang apa ya pada senang banget gitu lari gitu anak apa sih pas pulang senang banget kemarin kita lihatnya sedih jadi maksudnya dia mau kemana-mana nggak bisa nungguin anaknya dan anak agak sehat sedikit dia di bis pun nggak turun jadi bis aja gitu nggak turun misalnya kita ziarah kayak dia nggak turun di bis jadi diam aja kita baru ya asal ngikut aja karena sebenarnya kurang fit gitu sampai akhir pulang pun masih kurang fit tapi ketika udah di Jeddah lah malah warawih lari sambil nunggu kan ada ya 1 jam lah kita nunggu juga larian ketemunya kemarin aja kayak kita ngeliat sedih gitu nah, sekarang mau pulang malah dia seneng aja itu ya jadi itu pengalaman ya dimana ya terima kasih doa dari jamaah alhamdulillah semuanya sehat dan lancar ya yang dikhawatirkan macam-macam gitu tidak ya dan katakan ya memang sesuatu yang gaib tidak di sesuatu yang gaib yang nggak tahu kan peristiwa yang gaib kita nggak tahu bagaimana ya kalau katakan POC juga gaib nggak tahu bagaimana kan Allah yang tahu tapi ya tetap aja kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala mau gimana coba mau diapain katanya pakai masker tapi penyebarannya apa persentuhan lebih potensial dibandingkan masker berapa persen kan gitu kan akhirnya cuci tangan yang bersih segala macam lah itu kan gitu kan ya akhirnya nggak boleh bersentuhan
Tadinya kan masker ya, masker diburu. Masker diburu itu masker nggak begitu, nggak antiseptik. Antiseptik pun mahal. Udah mahal, terus apa? Daya tahan tubuh, jahe naik lagi, itu kan tahu kan? Udah jadi panjang semuanya gitu kan. Jahe, temulawak, pada ikut-ikutan, nah segala macam gitu. Gara-gara teman makhluk yang goib satu itu, mentakdirkan segala bentuk yang tadinya nggak dihargai sama orang. Siapa sih mau beli masker coba? Tapi kita pakai motor aja jangan pakai masker kan? Yang motor tidak pakai masker. Sekarang masa 100 kali lipat sama dia. 100 kali lipat ya? 150 atau 70 di 1 juta sekian dan dibeli sama orang. Kalau barangnya ada, agak ada lagi barangnya. Ya terus sekarang katanya bantuan antiseptik lagi, mahal lagi dan langka lagi. Oh kalau itu daya tahan tubuh, jahe naik harganya apa tuh? Temulawak segala macam. Nah, jadi ya kalau temulawak cuma yang kan jadi seru kali orang pelawak pada ketemu di dunia. Jadi apa? Semua itu terkait macam itu. Yang di satu itu macam itu. Nah, kalau kita kan ya karena ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu ada iya. Kita hanya beribadah Allah Subhanahu Wa Taala, makhluknya bagaimana mau dikejar juga dengan apa gitu kan? Itu nggak tahu. Bagaimana penyebaran? Itu kan yang terkena katanya, yang suspek berapa itu kan, yang makan 6 apa 4 ke 5 yang katanya tidak panas, ya, tidak demam, tidak batuk, tapi suspek dia. Sebenarnya cuma karena dia pernah berhubungan dengan yang pertama apa yang kedua gitu kan, tapi dia nggak panas, nggak dingin, nggak demam, tapi dia pernah mengalami perjalanan ke sana dan pernah berhubungan dengan ini, maka dia pun karantina sampai punya hasil bahwa dia negatif. Kan susah juga akhirnya. Kalau yang sementara kan terdeteksi dengan apa? Dengan panas tubuh kan? Gejala-gejalanya ya segala macam sama. Terus banyak sih yang pilek banyak, yang batuk banyak. Cuma kan ada satu ciri yang sesak napas kan dengan jadi sesak napas sih. Pilek ada, batuk ada, tapi nggak sesak napas. Ada yang sesak napas yang asma dia. Tapi bingung juga itu ininya, apa dia sendiri. Ya hasil pokoknya itu sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu, tapi kita tetap berpegangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terjemahkan. Kalau terus la adwa wala tiarata, tidak ada penurunan penyakit dan tidak ada tatayur, tidak ada pembawa sial gitu. Kan ada hadis Nabi, la adwa wala tiarata. Tidak ada yang lain. Itu kan berdasarkan akidah supaya kita tidak menyalahkan orang yang sudah sakit dan disalahkan artinya gara-gara dia sudah sakit. Lalu ada orang sakit, dia akhirnya apa kan? Disalahkan, itu kan udah jatuh ketimpan ember, ketimpan tangga juga gitu kan. Makanya kata Allah adwa. Jadi artinya maksudnya jangan mencari gara-gara sebab pada orang lain. Nanti ke ujung-ujungnya akan menyalahkan Tuhan gitu. Ya kan dia agak menyalahkan itu gara-gara gitu loh. Jadi udah. Tapi pada satu sisi Rasulullah juga menganjurkan untuk apa? Kalau kita isinya karantina, kalau ada jatuh wabah, maka yang di dalam jangan keluar, yang keluar jangan di dalam, jangan ke dalam. Karena Umar Khattab pernah terjadi wabah di Syam. Umar Khattab pulang mau ke sana dan dilarang. Pas kita dilarang, kata Umar Khattab, nggak ada masalah. Aku tahu. Nah, ketika dibacakan hadis itu, baru Umar Khattab ini, karena Umar Khattab paling takut. Ketika dibacakan hadis itu bahwa ada hadisnya Rasul melarang memasuki area yang terkena wabah. Umar Khattab baru mau. Sebelumnya enggak. Bahasa kita, ya nggak ada masalah gitu. Nah, itu akhirnya dibaca hadis itu baru Umar Khattab menghentikan. Karena mengatakan jangan masuki wilayah dan juga yang punya wilayah yang terkena itu jangan keluar ya. Kalau sekarang kita diapakan? Kita dapat isolasi macam itu. Nah, tapi ada oleh tiarota. Apanya? Lockdown bahasanya. Oh gitu. Saya kayak istri saya mertua nggak punya gembok, dia beli gembok di Mekah. Orang Mekah ibunya gembok itu apa? Tapi di bahasa Indonesia tuh gembok nggak tahu. Tadi banget gembok. Akhirnya bisa bahasa Indonesia kan. Lock. Pasti itu iya. Lock. Oh, di Indonesia is gembok. Jadi pas anak aneh dengar
Mama sih katanya. Bisa bahasa Inggris tapi ya kan emang kita betul gemuk ya, tapi kan bahasa Inggris nah, dia ngerti bahasa Inggris bisa jadi. Cuman kata mau bisa bahasa Inggris tapi mau kerja yang gemuk. Nah mungkin dia betul gemuk. Udah kunci kan kunci banyak. Kunci itu kalau pas ada gambarnya, oh ya itu. Ya jadi apa? Jadi di apa? Yaitu itu teori saja apa bahasanya cara saja. Tapi yang jelas Nabi mengajak bahwa ada akidah, ada keyakinan, ketahuan situ bahwa Pak jangan menyalahkan orang. Awalnya gitu kan kayak tadi nih kasus pertama ini kan kalau dulu kan bahasa gitu ya. Bahasanya kan kasus pertama, kasus kedua. Sekarang beda lagi kan isinya karena udah kebanyakan 19 orang kan. Tadi kan kasus pertama, kasus kedua. Kasus 3, kasus 4 sampai kasus 6. Nah, pas sudah sampai 19 udah enggak nyebut kasus pertama kedua, udah bahasnya udah lain dah. Udah apa? Dance, terus ada diamond itu yang kasus di apa namanya di pesiar diamond itu. Nah, diamond itu yang orang yang Jepang itu satu kan yang itu kan di situ bawahnya. Yang kalau yang dua orang ini kan dari Jepang, dia pernah travel di Jepang, ini kasusnya dance sebutnya. Terus yang 4 lain lagi kasusnya macam-macam kan itu kan untuk membahasakan. Nah, ada yang maksudnya ini impor ya, memang ada ekspor juga kali gitu ya. Yang ini itu apa suspeknya impor, artinya dia tidak orang ini gitu. Misalnya orang kan ada yang orang luar juga di Indonesia, ada orang Indonesia yang di luar, seperti kasus di Jepang kan itu orang Indonesia tapi di luar. Nah, itulah macam-macam begitu. Kita hanya berharap bahwa itu halnya ibadah yang baik itu maksudnya Allah yang tahu. Apa perlindungan yang paling utama pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa orang kita yang mengatakan bahwa ya waktu suntik di badan suarata kebetulan istri itu kan masih produktif, artinya nggak cuma suntik pasti kan kalau kita selesai ya, dia kan yang orang perempuan harus periksa kehamilan juga. Padahal pas ditanya kapan terakhir, belum lama ya kapan, ya berapa hari, harus pasti berapa hari, ya udah periksa aja, nggak usah periksa darah juga, periksa urin juga segala macam. Nah, nunggu hasil lab itu apa namanya selesai kan beberapa lama tuh, ada setengah jam gitu. Dia ngobrol tuh sama yang orang pakai jilbab rapi. Nah, ketika dia lagi buka banyak ini kan sampel. Itu apaan gitu? Itu sampel suspek berapa puluh. 2 malam nggak tidur gara-gara apa melab itu sampai keluar semuanya. Itu dari seluruh Indonesia. Nanti dari seluruh Indonesia yang masuk ke Bandar Soekarno-Hatta itu pasti ke saya. Dan saya semua rekomendasikan itu sampel semua. Dan yang saya dapat postingan langsung dari WHO, dari PBB, kasih tahu sama dia di HP dia nih. Saya dapat postingan langsung. Kenapa? Tidak mungkin Indonesia yang jumlah penduduknya 200 juta jiwa lebih di sini itu tidak mungkin dia satu pun ada dan suspek itu nggak mungkin. Ada masa karena di tangan dia semua itu ininya, dan dia merekomendasikan semuanya negatif. Kok pasti masalahnya kok pasang nggak mungkin, kayaknya dipaksakan maju, kayak dipaksakan harus ada. Nah, ternyata tidak mungkin. 200 juta lebih penduduk Indonesia tidak satu pun yang suspek, tidak mungkin. Itu aneh. Itu dengan bahasa Inggris tidak dibahas. Maka yang dia bertanggung jawab setelah semuanya itu dia bertanggung jawab. Artinya kadang kita nggak menemukan apa-apa. Gejalanya sama, tapi kan hasil labnya beda. Betul tidak? Gejala betul gejala ini oke, pasti enggak biasa. Itu belasan tuh, bilang hampir 2 hari dia nggak tidur, itu dipaksakan harus menyelesaikan itu semua. Lagi 2 hari kok sampai saya di kantor nggak pulang yang di Bandar sekarang nggak pulang. Kenapa? Kan dipaksa harus ini. Tapi jadi lapor negatif, malah dibalikin, nggak mungkin. Nggak mungkin, memang kenyataan begitu. Kenapa? Indonesia tuh begini banget dulu. Nah, akhirnya kan dia ngambil kayak ngambil ke situ kan. Mungkin karena Indonesia itu orangnya begini. Dia berwudu, kalau dia ini misalnya dengan logika dia, kita mungkin mikirin dulu. Kita 5 dalam sehari itu 5 kali kita bersih dengan air. Itu pun yang minyak apa yang hasilnya
yang apa namanya, yang rutinnya, belum yang nggak rutinnya kalau macam ini terjaga. Orang bisa melihat. Dan ini mengatakan yang bersastra ini rata-rata yang kutip ya, sama apa dia ini yang kutip. Kita nggak ada di tanah itu. Yang keduanya, maksudnya Indonesia sedang menggalakkan pariwisata sampai apa diskon ya, diskon. Sedangkan itu kan gerakan itu dicurigai katanya kamu apa gara-gara ini, gara-gara pariwisata akhirnya apa di tanda petik disembunyikan kasus-kasus itu gitu. Nah, jadi khawatir nggak bisa apa, nggak bisa masuk wisatawan. Itu yang jadi kecurigaan akhirnya muncul macam itu. Tapi memang dia sejak waktu berangkat pun udah menerima laporan tentang lab itu negatif semua. Mau diapain kata dia? Kok pakai dipaksakan? Tidak mungkin sekian tuh hari, emang nggak ada. Dia karena dia bertanggung jawab semua kalau untuk pada Sanata ya, dia udah bertanggung jawab. Jadi kalau kita indikasi langsung ke sampel, mas dia hanya orangnya nggak tahu di mana sampelnya doang. Orangnya nggak tahu. Ambil sampel di karantina, bawa ke lab dia periksa, tunggu sekian hari, udah ditandakan negatif. Tapi kalau ada pernyataan nggak mungkin yang menafsir kamu, itu kan jadi aneh. Nah, dia bilang, tapi dia bilang sebenarnya ada itu tadi di masyarakat tadi ya, ada ahlinya yang sebelum apa dulu mes ya apa apa mes sebelum itu itu sudah diketemukan. Nah katanya ini akan bermutasi virus ini akan menjadi apa dia akan bermutasi jadi lebih ganas lagi. Tapi sayangnya penemunya ini seorang muslim yang menemukan ini. Nah, itu yang katanya dia bilang ini sampai sekarang orang tersebut sedang dicari, dia yang sudah mengindikasikan dan dia membuat formulanya. Tapi masalahnya kemudian ada kecurigaan pada orang tersebut gitu loh. Kenapa dia bisa memprediksi kata dia kalau ini tidak dibunuh dia akan bermutasi dan lebih ganas. Ketika dia melakukan penelitian stop. Jadi karena sudah wabahnya sudah ini, tapi tidak dibunuh, sudah diminimalisir kan, sudah diisolasi sudah, tapi tidak dibunuh. Dia bilang kalau tidak dibunuh dia akan bermutasi dan akan lebih ganas, nggak akan jadi apa itu prediksi dia. Nah dalam penelitian dia kepanjangan bisa stop dibuktikan. Sedangkan dia sedang mencari nggak tahu orang. Iya orang muslim bukan. Iya. Iya katanya itu lagi dicari katanya. Cuman pencariannya apakah untuk mengonfirmasi apakah disangka itu gitu. Itulah. Dia nggak tahu dia. Tapi itu jawabnya sayangnya dia seorang muslim. Itu yang jadi indikator kemudian. Jadi cerita dia itu banyak, maka dia menyatakan ya mudah-mudahan ya maksud dia mengharap pada kita mudah-mudahan ya alhamdulillah didoain mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan karena apa-apa gitu. Jadi di dalam tunggu dalam itu di aja kan nggak enak kalau cerita juga ya cerita maksudnya bermanfaat juga bagi kita untuk ya. Terus katanya tadi dia sebelum ada macam itu sudah dibalik bukan masker bukan satu-satunya sebenarnya. Jadi sebenarnya ya penyebaran itu bukan hanya dari situ katanya segala macam lah di sana. Karena buat sakitnya dan dia merasa yakin bagi umat Islam itu bisa meminimalisir lagi itu kenapa? Karena kita selalu bersentuhan dengan air dan 24 jam minimal 5 kali. Iya, ya makanya kan di situ aja tuh. Dan itu pun itu ya. Kita udah banyak minimal segitu aja udah dia sudah durasi waktunya itu sudah memprediksi mungkin itulah keistimewaan kita katanya. Udahlah kata apalagi tanah suci akan begini akan bisa Allah katanya nggak ada yang begitu. Jadi mau membesarkan hati itu nggak nakut-nakutin karena kagaknya kan nakut-nakutin itu kan.
ya. Summa qala illa man yaqada min rasul wa ala misal al-fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sallallahu alaihi wasallam ya ma ya ma'budu wa rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'matahu wa yazidu ya rabbana alhamdu laka syukran min 'azimi min syukrani wa sujudi wa sunni wa rasul asar wa tabi'al agir Miftah babil yasir Sayyidina Muhammad Mukhtar wa al-tahar wa asal al-akhir adadani al-ghari wa nafa'ni ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una wa zidna ilman nafa'ana a'udzu billahi min al-'udhri ilman nafi'a wa min zakiyya wa qabla qalban munawwara al-insan dalam Quran jamila rizqan katsiran wasi'an halan thayyiban baraka fi auladan salihan faqihan arifan adiban aliman taufiqan hasan Muhammad rahmin Allahumma al-haqqa haqqan natibana al-batila batila wa sunatina Allahumma ij'alil halam huma wa tafarqana min ba'di tafarqana summa musabbitu min Muhammad sallallahu wastamila sunnatu rasulullah wa tawaffana ala nafsillah wasurna fi zumratin najwa wa حبك وحب ما يحبك حب ما يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء المالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت الكريم ومن استحبك نسألك ديننا وأنفسنا وأولادنا وجميع أهل بيتنا أمرنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في عبادك وعيادك وجيرانك وأمانك بذلك ورزقك ورزقك ونبيك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ ناصيتها ربي لا شر مستقيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب إنك أنت التواب ربنا آتنا بأسمائنا وصلى محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين